warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NIM 2011102431281. Prodi S1 Manajemen, kelas N. Di video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang materi pengantar bisnis modul 1, 2, dan 3. Pengantar bisnis. Modul 1 pengantar bisnis. Tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Pengertian, tujuan, pelaku, dan perbedaan bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Di dalam dunia perekonomian, bisnis ini mempunyai satu karakteristik diantaranya sebagai berikut. Lembaga atau juga intuisi dan atau organisasi sosial serta ekonomi. Berhubungan dengan segala macam barang serta jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Mencari laba, profit atau keuntungan. Menentukan harga yang sesuai, akan terdapat suatu kemungkinan di dalam mengalami kerugian. Terdapat 3 hal penting dalam bisnis diantaranya, menghasilkan barang serta jasa, mencari profit, dan memaksimalkan kebutuhan konsumen. 1. Keuntungan laba atau profit. Semua orang sepakat yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba, profit. 2. Kebutuhan yang beraneka ragaman, vicious circle. Awalnya, bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang sehingga barter antar barang atau jasa sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dimiliki. 3. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1. Pemilik atau owners. Owners adalah pemilik atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. 2. Kreditur. Kreditur atau penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. 3. Karyawan. Karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pebisnis. 4. Penyedia material. Perusahaan manufaktur, keberadaan penyedia material atau supplies adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan produksi. 5. Itu pelanggan. Pemilihan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Pengertian, tujuan, pelaku, dan perbedaan bisnis. Perbedaan bisnis dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bisnis kecil. Umumnya pemilik menjadi manajer, daerah operasi lokal, organisasi sederhana, memiliki tim dengan karyawan, banyak kegagalan, pemilik serba bisa. 2. Bisnis besar. Manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan, jarang yang gagal, manajemen spesialis. Modul 2 pengantar bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditanjab secepat mungkin dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau dengan kata lain, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Memastikan tanggung jawab bisnis. Memastikan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Kewajiban keuangan. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Memastikan tempat kerja adalah nyaman baik tempat maupun peralatannya. Memastikan tidak ada diskriminasi, kesamaan kesempatan, tidak ada sara. Keluhan prosedur, kode etik,
Undang-Undang Kerjaan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Bertanggung jawab pada limbah yang dihasilkan perusahaan, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis. Modul 3 pengantar bisnis. Untuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan badan hukum. Badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum di samping manusia. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggota. Badan usaha yang bukan badan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi dan para pengurus atau anggotanya. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. Pertama, lingkungan teknologi. Kedua, lingkungan hukum politik. Ketiga, lingkungan sosial budaya. Keempat, lingkungan bisnis. Bentuk-bentuk perusahaan. Dalam kepemilikannya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Keuntungan perusahaan perseorangan. Pertama, mudah didirikan. 2, model memulai usaha lebih kecil. 3, pengelolaan fleksibel dan bebas. 4, kerahasiaan usaha terjamin. Kelemahan perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Tapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan, baik dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Hal-hal penting dalam membuat perjanjian modal, yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji, dan pembayaran lain kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan. Perusahaan perseroan terbatas. Kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasar notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Kepemilikan usaha. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas. Saham perusahaan mudah ditunaikan. Bentuk-bentuk perusahaan. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas. Pengelolaan lebih profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas. Pendirinya lebih kompleks. 2 kali pembayaran pajak. Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. Sukar merahasiakan. Dan dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian pemahaman materi pengantar bisnis modul 1, 2, dan 3 yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.